Perkenalkan, nama saya Amalia Dia Rahmadani dengan NIM 14424000013. Yang pertama ada pendahuluan. Kompilasi data iklim adalah proses pengumpulan, validasi, dan pengorganisasian data atmosfer seperti suhu, kelembapan, curah hujan, kecepatan angin, dan radiasi dari stasiun pengamatan untuk analisis tren, permodelan iklim, dan mitigasi bencana. Data historis seperti bulanan atau tahunan diolah menggunakan standar WMO untuk memastikan homogenitas, seringkali mencakup jangka waktu panjang seperti puluhan tahun. Tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui kondisi iklim lokasi, menentukan orientasi bangunan, menentukan bukaan dan ventilasi, menentukan shading, dan menentukan material bangunan. Selanjutnya ada sebuah peta, lokasinya ada di Surabaya, Jawa Timur. Klasifikasi iklimnya sendiri, kota Surabaya memiliki karakter iklim tropis panas lembab dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Suhu udara cenderung tinggi sepanjang tahun dan meningkat saat kemarau karena sedikit tutupan awan. Lalu selanjutnya ada grafik temperature range atau suhu udara. Pada grafik ini, sumbu horizontal itu menunjukkan bulan Januari sampai dengan Desember. Untuk sumbu vertikalnya sendiri itu menunjukkan suhu. Untuk arti warna dan elemen pada grafik ini, yang pertama ada putih di garis tengah, itu rata-rata suhu. Lalu yang kuning itu rentang suhu rata-rata siang dan malam hari. Yang hijau itu rentang desain. Lalu titik hitam di atas dan di bawah itu suhu tertinggi dan terendah yang ekstrim. Lalu garis abu-abu itu ada zona nyaman manusia. Contoh di saya ambil contoh di kolom bulan Januari itu garis putih atau suhu rata-rata mencapai 27 sampai 28 derajat Celcius. Lalu batas kuning atas itu rata-rata suhu siang hari mencapai 32 derajat Celcius. Lalu batas kuning bawah itu rata-rata suhu malam hari mencapai 25 derajat Celcius. Lalu titik hitam di atas itu suhu tertinggi ekstrim mencapai 34 derajat Celcius. Lalu titik bawah itu suhu terendah ekstrim mencapai 24 derajat Celcius. Jadi di Surabaya pada bulan Januari itu panas stabil tanpa fluktuasi ekstrim. Dari keseluruhan grafik ini, suhu rata-rata tahunannya mencapai 27 sampai 28 derajat Celcius. Bisa dilihat di kolom paling kanan di kolom anual dengan variasi suhu sangat kecil, kurang lebih 2 sampai 3 derajat Celcius aja. Sehingga grafik ini menunjukkan bahwa suhu di Surabaya relatif konstan sepanjang tahun dengan rata-rata sekitar 27 sampai 28 derajat Celcius. Rentang suhu harian berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan variasi musiman yang kecil. Sebagian besar kondisi suhu berada di atas zona kenyamanan termal, sehingga bangunan memerlukan strategi pendinginan pasif seperti ventilasi alami, shading, dan pengurangan panas matahari. Lalu selanjutnya ada grafik kelembapan udara. Di sini titik kuning menunjukkan suhu udara, lalu titik hijau menunjukkan kelembapan relatif. Lalu tiap kotak di grafik ini itu menunjukkan satu bulan mulai dari Januari sampai Desember. Mulai dari titik kuning itu relatif stabil sekitar 24 sampai 33 derajat Celcius. Lalu titik hijaunya sendiri berkisar 60% hingga 95%. Lalu bentuk kurva di setiap kotaknya memiliki arti pola harian, yang mana malam hingga pagi kelembapan tinggi sekali berkisar 85 sampai 95% menunjukkan udara sangat lembab. Lalu pada siang hari pukul 12 sampai dengan pukul 3 kelembapan turun di 60 sampai 75%. Karena suhu naik, udara menjadi sedikit mengering. Dari keseluruhan grafik ini menunjukkan bahwa kelembapan udara di Surabaya tergolong tinggi sepanjang tahun, berkisar antara 60% hingga 95%. Kelembapan tertinggi terjadi pada malam hingga pagi hari, sedangkan pada siang hari terjadi sedikit penurunan akibat peningkatan suhu.
Kombinasi suhu tinggi dan kelembapan tinggi menyebabkan kondisi termal yang tidak nyaman, sehingga diperlukan strategi desain bangunan yang mampu meningkatkan pergerakan udara dan mengurangi kelembapan dalam ruang. Lalu selanjutnya ada grafik rata-rata curah hujan di Surabaya. Pada grafik ini, grafik yang naik di awal dan akhir tahun itu menunjukkan musim hujan, lalu grafik turun di tengah tahun itu menunjukkan musim kemarau. Dari keseluruhan grafik ini menunjukkan pola musiman yang jelas dengan intensitas tinggi pada bulan Desember hingga Februari dan rendah pada bulan Juni hingga September. Curah hujan tertinggi dapat mencapai lebih dari 300 mm per bulan, sedangkan pada musim kemarau turun hingga di bawah 20 mm per bulan. Kondisi ini menuntut desain bangunan yang adaptif terhadap perubahan musim, terutama dalam pengelolaan air hujan dan perlindungan terhadap tampias. Lalu selanjutnya ada grafik kecepatan angin. Di sini sumbu Y horizontal itu menunjukkan bulan Januari hingga Desember, lalu sumbu Y vertikal itu menunjukkan kecepatan angin. Lalu garis putih di tengah grafik itu menunjukkan rata-rata angin. Lalu box kuning di bawah itu menunjukkan rentang kecepatan rata-rata rendah angin. Lalu yang atas, box atas kuning itu menunjukkan rata-rata kecepatan tinggi angin. Untuk titik atas itu angin maksimum ekstrim, untuk titik bawah itu angin minimum ekstrim. Saya ambil contoh di grafik bulan Januari itu rata-rata mencapai 3-4 meter per second dengan rentang umum 1-7 meter per second. Ekstrimnya mencapai 11-12 meter per second. Dengan ini menunjukkan angin itu cukup terasa, kadang ada hembusan kencang juga. Dengan keseluruhan grafik ini menunjukkan bahwa kecepatan angin di Surabaya berada pada kisaran 1-7 meter per second dengan rata-rata sekitar 2-4 meter per second. Kecepatan angin relatif stabil sepanjang tahun dengan peningkatan pada bulan Januari hingga Februari dan Agustus hingga Oktober. Kondisi ini menunjukkan potensi yang baik untuk penerapan ventilasi alami dalam bangunan guna meningkatkan kenyamanan termal. Lalu selanjutnya ada grafik radiasi matahari. Di sini sama dengan grafik sebelumnya, sumbu X itu bulan mulai dari Januari hingga Desember, lalu sumbu Y di sebelah kiri menunjukkan radiasi matahari, lalu sumbu Y di kanan menunjukkan suhu. Pada grafik ini ada dua area. Yang pertama ada area garis merah dan garis biru. Yang garis merah itu suhu udara puncaknya di siang hari berkisar 30-33 derajat Celcius, lalu lembab di malam hari turun di 24 hingga 26 derajat Celcius. Lalu garis biru itu sebaran suhu sepanjang hari menunjukkan variasi dari jam ke jam. Lalu garis merah tua itu adalah udara lembab yang menunjukkan kelembapan tinggi. Lalu yang kedua di area bawah itu ada grafik radiasi yang mana setiap bulan menunjukkan grafik lancip. Garis hijaunya itu adalah total radiasi matahari. Lalu yang kuning itu radiasi matahari yang diterima langsung, lalu yang berwarna biru ada radiasi matahari yang tersebar. Puncaknya pada siang hari pada pukul 12 sampai pukul 1. Dari keseluruhan grafik ini menunjukkan bahwa suhu di Surabaya relatif stabil sepanjang tahun dengan kisaran 24 hingga 33 derajat Celcius. Suhu tetap tinggi bahkan pada malam hari sehingga pelepasan panas alami terbatas. Radiasi matahari cukup tinggi sepanjang tahun, terutama pada bulan Agustus hingga bulan Oktober dengan dominasi radiasi langsung. Selain itu, kelembapan udara yang tinggi memperburuk kenyamanan termal. Oleh karena itu, bangunan memerlukan strategi desain pasif seperti shading, ventilasi silang, dan pengurangan radiasi matahari langsung. Kesimpulan dari kompilasi data iklim ini menunjukkan bahwa kota Surabaya memiliki iklim tropis panas lembab dengan suhu tinggi sepanjang tahun, kelembapan udara tinggi, serta dua musim yang jelas yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan tinggi terjadi pada bulan November hingga Maret,
sedangkan pada musim kemarau radiasi matahari meningkat sehingga suhu udara terasa lebih panas. Kondisi ini menyebabkan bangunan di Surabaya perlu memperhatikan ventilasi alami, perlindungan terhadap radiasi matahari, serta sistem drainase yang baik.